Kembali pada kesempatan siang hari ini, setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan pengajian yaitu ta'lim. Yang semestinya guru kita hadir hari ini, jadi kami selaku dari tim Al-Badar membadalkan atau mengisi kekosongan yang ada, dan insya Allah kami melanjutkan kembali pelajaran kitab Shu'abul Iman yang beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama bahas. Mudah-mudahan gak pada bosan ketemunya. Oke jadi drink lagi, oke jadi drink lagi. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita masih menjelaskan tentang cabang iman yang nomor ke-8, di mana cabang iman nomor ke-8 itu kita beriman, yakin, percaya akan adanya peristiwa Yaumul Mahsyar, di mana kita akan dikumpulkan dalam satu tempat mauqif, yang tempat itu nggak ada di bumi. Tempat itu adalah sebuah dataran yang luas, rata, tidak ada turunan, tidak ada tanjakan, tidak ada bukit untuk kita bersembunyi, dan tidak ada jurang untuk kita bersembunyi di dalam jurang tersebut. Rata serata-ratanya. Dan saat kita dikumpulkan, maka saat itu nasib kita akan ditentukan atas apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia, sekecil apapun. Maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili kita dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita semasa di dunia. Oleh karenanya nanti di akhirat kita itu akan membawa buku amal kita, buku amal perbuatan yang sudah kita lakukan semasa kita hidup di dunia, dari mulai akil balik sampai kita menghembuskan napas terakhir. Di mana kitab itu ditaruh? Dalam surah Al-Isra ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, kita bawa catatan amal yang sudah tercatat dari mulai akil balik kita sampai kita masuk liang kubur. Pertanyaannya, catatan mana yang kita bawa? Catatan dari malaikat atau catatan baru yang kita buat? Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keadaan kita waktu kita masuk dalam kubur. Apa bunyi hadisnya? Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita, bahwa sesungguhnya mayit. Siapa mayit? Yaitu orang yang sudah tidak bernapas, orang yang sudah tidak ada roh di dalam jasadnya, maka dia berstatus baru menjadi mayit. Maka sesungguhnya mayit yadkhulu alaihi fi qabrih, ketika mayit itu ada di dalam kubur, setelah kita dimasukkan dalam liang lahat, ditutup dengan landak, kemudian diuruk dengan tanah, ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang dulunya pernah dekat dengan kita, suka dengan kita, dukung kita, tapi ketika kita masuk liang lahat semua meninggalkan kita. Lalu apa yang terjadi di dalam kubur kita ketika kita sudah ditinggalkan sendirian? Dalam satu syair lain pernah dijelaskan bahwa manusia ketika dikubur apa? Tiba di kubur hidup kembali, munkar dan nakir kan mengadili. Saat itulah mulut terkunci, tangan menjawab, kaki bersaksi. Tiba di kubur kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh azam kita dihidupkan kembali supaya apa? Menyaksikan malaikat yang akan mengadili kita. Tapi dalam hadis ini dijelaskan, yadkhulu alaihi bi qabri qablal munkar wa nakir, ada malaikat yang datang sebelum malaikat munkar dan nakir.
Jadi ternyata kalau kita pernah tahu keterangan penjelasan tentang malaikat mungkar nakir yang nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, nggak bisa baca, nggak bisa jawab, langsung dipalu atau digadak dengan gada yang sekeras-kerasnya. Kalau nggak bisa jawab, hancurlah kita. Tapi ternyata segitu hebatnya munkar dan nakir, kita diinterogasi dulu. Bahasanya kita DBAP dulu, ada malaikat yang duluan datang sebelum malaikat munkar dan nakir. Malakun yaitu seorang malaikat, yatala'lau wajhahu kasyamsi, bersinar wajahnya seperti matahari, terang. Ini sifat malaikat yang datang sebelum munkar dan nakir. Ismuhu Rumanun. Adapun namanya malaikat itu adalah malaikat Ruman. Jadi Ruman itu adalah nama malaikat. Bukan Ruman Picisan, itu lagu Dewa. Ya. Tapi ini apa? Ruman. Nah, itu kenalin. Nanti kalau ada yang datang sendirian, berarti bukan malaikat munkar dan nakir. Dan namanya adalah malaikat Ruman. Ismuhu Ruman fayaq'uduhu. Maka itu malaikat Ruman mendudukkan kepada si mayit. Mayit posisinya tidur, miring ke sebelah kiblat. Karena kan di dalam lubang landak itu kita dimiringin, muka kita nempel ke tanah sebagai isyarat bahwa kita kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau diciptakan, pada tanah dikembalikan, dari tanah dibangkitkan pada waktu yang ditentukan. Itu rumus hidup kita dari dunia sampai akhirat. Ketika dalam posisi tidur kita, dibalikan ruh kita, kita dengar ada yang datang, wajahnya begitu terang seperti matahari, nyuruh kita duduk. Apa yang terjadi? Gak bisa. Tapi dengan paksaan malaikat, duduk kayu mayit, duduk kita. Pak, kalau serasanya kita dalam kuburan yang begitu sempit, bagaimana cara duduknya, Pak? Dipaksa duduk, akhirnya apa? Kalau yang amalnya sedikit, apa jadinya? Kita dipaksa untuk duduk dalam keadaan tidur. Dipaksa untuk duduk, akhirnya bangun sebisa-bisanya, patah semua tulang. Makanya pernah ada satu cerita, orang gali kuburan belum lama, ada yang ketinggalan jam tangan milik Rolexnya, pas digali itu kuburan, mayatnya udah hancur jadi satu, tulangnya rapet. Saya ngalamin, kenapa? Karena saya keseharian di rumah kadang-kadang suka bantuin orang meninggal juga. Jadi kalau yang mau mandi silakan, cuman mandi pakai gayung batok, sama air kembang. Nah itu ternyata kejadian nyata, mayat belum lama Pak. Tapi ternyata hadis ini benar. Itu mayat dipaksa duduk oleh malaikat Ruman. Untuk apa? Untuk diperintahkan satu perintah oleh kalimat yang akhirnya dia duduk dengan terpaksanya. Duduk sejadi-jadinya menahan rasa sakit dan nyeri yang begitu hebatnya. Siapa Pak? Kita. Bukan orang lain. Bukan lagi nakut-nakutin. Ini lagi adalah perhatian minimal buat diri saya pribadi. Wasiat kita bahwa nanti kita akan mengalami yang namanya mati. Dan dalam mati itu bukan berarti mati bebas lepas daripada tanggung jawab kita, tapi kita baru mulai tanggung jawab kita dipertanggungjawabkan. Ini baru proses kita diapain? Disuruh duduk sama malaikat Ruman. Fayaqulullahu, maka itu malaikat Ruman setelah mendudukkan kita di posisi duduk, dia ngomong sama kita. Kata malaikat Ruman, "Uktub ma fa'alta min hasanatik wa sayyiati." Mayit, tulis, rekap, bikin LPJ. Kalau kata kita bikin LPJ ya. Bikin LPJ, bikin SPTJM-nya segala macamnya. Untuk apa? Segala macam ma fa'alta min hasanatin wa min sayyiatin. Apa yang kau perbuat semasa hidup di dunia dari yang bagus wa sayyiatin dan juga yang jelek. Yang nyuruh siapa, Pak? Malaikat. Bukan dari dinas. Tapi langsung malaikat Ruman minta LPJ hidup kita. Kira-kira kita bisa mangkir gak? Wallahu a'lam. Maka itu malaikat minta pertanyaan pada kita, tulis. Maka itu siapa? Si mayit
Jawab, fayaqulu lahu, ini mayit di kuburan masih bisa ngeles. Emang di zaman di dunianya juga suka ngeles. Disuruh minta ini, aduh Pak, lagi pusing Pak. Bisa nggak bikin surat ini? Aduh Pak, mohon maaf, printernya rusak. Ada jawabannya supaya nggak kerja. Tapi ketika malaikat nanya seperti ini mayit masih ngeles. Emang mungkin dulunya suka ngeles. Apa kata si mayit? Bi ayyi syai'in nuktubu wa laisa li qalamun wala darawatun. Malaikat, saya nulis kudu pakai apa ini kuburan? Ini kita bahasa santai padahal mah di kuburan serem Pak. Ini jawaban orang Betawi ngomongnya begini. Malaikat, saya mau nulis pakai apa? Pulpen kagak punya alias pena, tinta kagak ada. Ini gambaran tinta zaman dulu ya, yang dicolok nulis dulu waktu saya mondok kan, kalau nyerat kitab itu pintanya pinta colok, pinta Cina ya, yang apa sih ujungnya itu lancip gitu, colok baunya udah kayak apa tuh, nggak bener dah baunya, tapi tintanya bagus. Ini mayit ngeles. Malaikat, saya mau nulis pakai apa? Pulpen nggak ada, tinta nggak ada. Kata malaikat, emang dasar manusia di dunia tukang ngeles, di kuburan masih ngeles juga depan malaikat. Tapi malaikat nggak kalah setting. Apa kata malaikat? Kalau nggak punya tinta, nggak punya pulpen, wala madadun fayaqulu lahu al malak, maka itu malaikat berkata kepada siapa? Kepada si mayit. Bang mayit, kata gitu. Rikuka midaduka wa qalamuka usbu'aka. Mayit, tintamu pakai ludahmu dan penamu pakai ujung jarimu. Bayangin Pak, ludah kita nanti bakal jadi tinta. Sekarang sih nggak ada warnanya, tapi pas masuk kuburan tuh jadi merek apa namanya? Spidol, snowman. Gitu. Itu jadi tintanya ludah kita, dan jarinya untuk apa? Untuk nyolok nulis. Ternyata Pak, emang dasar si mayit tukang ngeles, masih aja dia jawab, fayaqulu, malaikat, kalau saya nulis pakai pena dengan tangan saya, kemudian tintanya dengan ludah saya, bi ayyi syai'in uktubu walaisa ma'i sahifah. Malaikat, kalau saya nulis pakai tinta lidah saya, jarinya pena saya, kertasnya mana? Masih ngeles nanyain bi ayyi sahifah, kertasnya mana malaikat? Mereknya Paperland apa Sidu? Kata malaikat, aduh nih orang. Tapi malaikat tetap nggak kalah setting sama mayit yang tukang ngeles. Disuruh nulis pakai tinta, nggak ada tinta, pakai ludah. Disuruh nulis pakai pena, nggak ada pena, pakai jari. Dia ngaku nggak ada kertas buat nulis. Maka malaikat, apa jawab malaikat? Kamu nggak punya kertas? Fayaqtaulahu minal kafan. Mayit, aneh nggak kalah setting sama ente. Kalau ente nggak bisa nulis pakai kertas, itu pakai kain kafanmu yang ada kau pakai untuk nulis seluruh amal perbuatanmu. Sampai di situ mayit skakmat. Gak bisa berkutik lagi. Pulpen udah ada, tinta udah ada, kertas udah, mau ngeles apa lagi? Lahu wa yaqulu lahu uktub wa yaktubu ma amilahu minal khairi fa idza balagha as-sayyi'at yastahi. Akhirnya itu malaikat paksa kepada si mayit, mayit udah jangan banyak cincong. Sekarang buruan tulis di situ. Pakai kain kafanmu tulis minal khair, dari yang baik, wasai'at, dan yang jelek. Itu mayit akhirnya mulai nulis. Dan siapa mayit itu? Kita. Nulis dari mulai akil balik kita. Dari pertama kali kita mulai ciri balik kita. Di antaranya apa? Usia ada yang 15 tahun. Ada yang dengan alamat mimpi jima. Ada yang dengan alamat head. Usia 9 tahun. Dari mulai itu kita menulis aktivitas hidup kita yang berkaitan dengan syariat agama Islam. Kalau sebelumnya kita sebelum balik masih anak-anak, gak ada yang nyatet amal kita. Dan gak dihitung. Kalau istilah kata orang main bahasa tak umpet mah anak bawang. Ngerti anak bawang Pak? Jadi gak dianggap jaga. Biarin dia ngikut-ngikut. Nah kita pas udah mulai balik ditulis.
Sholatnya ditulis, puasanya kita ditulis, zakatnya ditulis, ngajinya ditulis, berkata baik dan benar ditulis, dari mulai ujung rambut dan seluruh aktivitas anggota badan kita semua kita laporkan satu per satunya. Kita tulis baik-baik. Hari pertama saya balik, saya belajar dari guru ngaji tentang ciri balik. Akhirnya saya mandi wajib, yaitu mandi junub. Habis itu saya wudu. Kemudian saya sholat zuhur. Itu bagus, enak. Terus tahun kedua, tahun ketiga, saya waktu ke sekolah melihat ada nenek-nenek mau nyebrang. Saya seberangin dia. Akhirnya nenek itu girang banget. Mudah-mudahan jadi amal saya. Kita tulis sendiri tuh, Pak. Kemudian saya pulang sekolah, ngelihat ibu lagi bersih-bersih rumah. Saya taruh tas saya dengan rapi di kamar saya. Kemudian saya hampiri ibu saya bantuin dia nyuci piring. Ibu duduk, saya yang cuci piring. Alhamdulillah saya bantuin ibu saya di rumah. Makanya dulu kita pernah sering dengar, sering ngapal sebuah lagu, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat. Itu adalah rangkaian apa? Amaliyah bakti kita kepada orang tua kita yang nanti kita bakal tulis lagi di mana? Di kain kapan kita. Semua amal baiknya enak, kita nulis lancar kayak orang-orang cerita cinta. Gak ada putusnya. Andai kata, bila mana, seandainya, jikalau, wah panjang. Tapi ketika bertemu dengan pabalagha min sayyi'at, ketika dia mau nulis sesuatu yang jelek, yastahi, dia merasa malu. Malu itu mayit. Mau ditulis, dia mundur lagi. Mau ditulis, dia geget. Akhirnya digentak ke malaikat, tulis. Kenapa kau tidak tulis? Malu malaikat. Ngapain bang malu? Dulu saya pernah makan bakwan 5, ngakunya 1. Dahar 5 ngaku hiji, namanya darmaji. Itu baru bakwan. Tapi kita malu semalu-malunya. Kenapa? Karena ada yang 1 belum kita bayar. Itu baru urusan sepele. Belum yang lain-lain yang kita perlu ucapkan, masing-masing diri kita yang tahu amal perbuatan kita. Tapi ketika kita malu menulis amal kita yang jelek, malaikat nanya, ya khati'u anta fa'altaha walam tastahi minallah, fakaifal ana tastahi minni. Mayit, dulu waktu di dunia kau perbuat amalan jelek, kau perbuat maksiat, kau berbuat dosa, kau bicara bohong, mencuri, berlaku sombong dan lain sebagainya. Kau tidak malu pada Allah. Seolah-olah Allah tidak pernah menatapmu, tidak pernah melihatmu. Seolah-olah kau hidup seenak-enaknya di dunia tanpa ada beban dan aturan yang jelas. Kau tidak malu pada Allah. Tapi saat ini kau malu di hadapanku. Aku ini hanya makhluk Allah. Subhan. Maka nggak aneh kalau kita berkendaraan di jalanan, ya, kalau kita nggak pakai helm, nggak ada polisi, nggak malu. Allah ada nggak? Ada. Tapi kalau kita ketika kedengaran suara prit, diberhentiin sama polisi, takut nggak kita? Lah tadi kita sama Allah nggak takut, sama polisi, udah jadi sifat dasar manusia. Makanya supaya kita sadar dari sekarang, perbaiki amal. Maka setelah kita menulis selesai semua tulisan kita, kemudian maka malaikat ila yaktubu jami'a sayiat summa ya'muru ayyahtimahu, maka malaikat memerintahkan kepada itu mayit untuk memberikan stempel pada buku tersebut. Dengan apa? Bitotprika, dengan kukunya, wazofrika, kuku kita sebagai stempel daripada buku amal kita. Makanya adanya fingerprint. Subhanallah. Beres itu amal kita. Wa yu'allikuha fi unuki ila yaumil qiyamah. Maka setelah selesai kita bikin LPJ, laporan tak pertanggungjawaban amal kita di dunia, yang jelek maupun yang bagus, maka wa yu'allikuha
dikalungkan itu buku amal kita yang dari kapan kita fi unuqih, di pundak kita atau di leher kita, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Maka benar kata Allah tadi berfirman, wa kullu insanin alzamnahu fi unuqih, setiap manusia dikalungkan buku amalnya di lehernya di hari kiamat dalam keadaan terbuka. Maka setelah manusia dikumpulkan membawa buku amalnya, apa perintah Allah? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Manusia, bacalah kitabmu, cukup dengan dirimu sendiri sebagai penghitung atas dirimu. Kita disuruh bacain semua laporan pertanggungjawaban kita di hadapan seluruh manusia. Dia padang mahsyar. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak? Laporan pertanggungjawaban, nama bin misalnya gitu kan. Usia di dunia 74 tahun. Dari semasa mulai akil balik. Pertama, saya kagak pernah sholat. Ngomongnya enak gak? Pasti malu di hadapan jutaan malaikat, bahkan miliaran malaikat. Ketika saya balik, saya suka sekali mencium pacar saya padahal belum saya nikahi. Ketika saya punya wajah paras yang ganteng, berapa banyak perempuan yang pernah saya pacarin. Saya dapat julukan sebagai playboy. Semua tepuk tangan. Dia playboynya. Itu di akhirat pasti akan terjadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini adalah cabang iman yang merupakan bagian daripada keimanan yang kita miliki ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dengan adanya padang mahsyar yang situasinya akan kita alami semuanya dan tidak ada yang bohong sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dan informasi ini atau khabar ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah merupakan salah satu bagian keimanan yang disebut namanya akidah sam'iyah. Akidah, ada akidah uluhiyah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akidah nabawiyah, keyakinan kita kepada akan adanya Rasulullah sebagai utusan Allah, dan akidah sam'iyah, keyakinan akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang berdasarkan hawa nafsunya belaka, tapi semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai makhluk Allah yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya kiamat yang paling terdekat, yaitu kematian kita yang disebut dengan kiamat sughra. Sebelum kita mendapatkan kiamat kubra di mana kita dibangkitkan seluruhnya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki amal, yaitu dengan cara kita mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya segala amal perbuatan kita yang baik mudah-mudahan diterima oleh Allah, yang jelek mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika nanti bertemu dengan malaikat teruman di dalam kubur kita sanggup menuliskan seluruh amal perbuatan kita, tapi ketika amal jeleknya sudah tidak tertulis lagi karena dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal adzim falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna lazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin
anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-amanah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.